Mochi, budaya menyeruput teh dengan poci atau teko dari tanah liat dan gula batu punya sensasi tersendiri. Tradisi yang masih bertahan di tanah ngapak sukses menggerakkan ekonomi masyarakat loh. Bahkan, poci-poci dari tanah liat juga makin naik daun karena dianggap sebagai penambah cita rasa penikmat teh. Nih, bisa seperti ini. Harusnya kayak gini. Cuman yang saya buat nih kayak produk baru nih Bu ya. Ini jadi mangkok nih, bukan Jadi poci. mangkok. Di balik keunikan namanya, meski budaya mochi lebih tersohor di daerah Brebes dan Tegal, ternyata pembuat poci legend dan masih bertahan justru berada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, di sentra pembuatan poci sejak tahun 1969, tentu prosesnya butuh skill khusus dengan waktu yang tak sebentar, Secret Lovers. Tanah liatnya kami mengambil dari daerah Kebumen ya. Kebumen? Iya, naik ke gunung namanya Desa Karangsambung di situ. Jadi tanahnya itu mengandung kaolin, fosfat, silika. Ya, jadi memang mereka mencari yang sesuai dengan yang kami butuhkan ya. Jadi ada kaulinnya, ada fosfat, ada silika. Itu kandungannya ya? Kandungannya. Emang daerah lain nggak ada Bu? Ada, cuma yang cocok, yang pas, baik kualitasnya maupun harganya di situ. Kayak gitu, iya. Rahasia penting pada proses awal yaitu tanah liat direndam dengan air, kemudian diendapkan selama 1 minggu. Setelah itu disaring dan dijemur kurang lebih 3 hari. Jika sudah berkurang kadar airnya, baru dicetak menjadi teko hingga cangkir. Lalalalalalala. Malah rusak nih, harusnya seperti ini Mas nih. Harusnya jadinya seperti ini nih. Nih, bisa seperti ini. Harusnya kayak gini. Cuman yang saya buat nih kayak produk baru nih Bu ya. Ini jadi mangkok nih, bukan poci. Jadi mangkok. Memang tak mudah ya, kalau sudah berhasil dicetak, lalu diukir agar lebih sempurna. Tak lupa dijemur lagi selama 2 hari hingga kering. Ini kan ukuran. setelah diamplas, nah ini saya kan terus juga diamplas iya, juga pakai air. Nah ini fungsinya apa nih Bu? Ini biar tambah halus, tambah halus. Jadi pakai air sama pakai kain. Jadi sangat halus ya. Emang harus 2 kali Bu? Kenapa nggak cuma diamplas pakai Kalau ini? ini masih ada apa? Ada bekas amplasnya, borat baret. Kalau sudah pakai ini sudah halus sekali. Jadi makanya Ya coba lihat sih, itu kan halus banget tuh. halus banget ya. Iya. Selanjutnya, poci dicelupkan ke dalam ember berisi pewarna alami engop. Berupa campuran tanah liat halus yang diwarnai dengan pigmen atau oksida logam yang digunakan untuk melapisi permukaan benda keramik. Selain memberi warna dan tekstur, fungsi lainnya untuk menghaluskan permukaan sebelum dilapisi glasir transparan. Nah ini kan tadi kayak gini Bu ya. Iya, di situ. Bener ya? Iya, betul. Nah Masukin seperti ini harus itu. pakai perasaan. Iya, masukinnya iya. Nah, seperti itu. Terus Iya. 2 kali. Bu kenapa ini harus 2 kali di ininya Bu? Biar apa? Warnanya biar tebal. Kalau tebal. sekali kan kurang tebal. Iya. Dan kenapa harus cepet-cepet tuh? Saya kan habis nyemplungin sekali, Iya. yang kedua harus cepet lagi kenapa Iya, tuh? kalau kelamaan nanti terlalu basah jadi tanah lagi, jadi bubur. Jadi bubur. Jadi bubur. Oven besar menjadi kunci utamanya. Dibakar selama 15 jam dengan suhu 900 hingga 1000 derajat Celcius. Dalam sekali pembakaran, bisa masuk lebih dari 500 poci tuh. Nah proses paling penting itu yang mempengaruhi si pocinya bagus sama ada rasa-rasa nikmatnya pas sensasinya itu pas di sini berarti? Iya, di pembakaran karena kalau pembakarannya pas, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, itu kalau kita buat minum itu rasa tanahnya itu bisa masih terasa, tapi bukan tanah-tanah yang tanah murni, tapi sudah dicampur dengan teh, itu dengan kenikmatannya beda. Dalam sebulan, produksi poci milik Yanti dapat membuat lebih dari 20.000 poci. Poci dipasarkan ke beberapa toko oleh-oleh sekitar Jawa Tengah dan beberapa perusahaan besar. Oh iya, satu set poci dibanderol seharga Rp50.000. Eits, tak hanya poci saja yang menjadi ciri khas dan penambah kenikmatan tradisi mochi. Gula batu juga jadi andalannya. Memang sih, produsen gula batu tak semasif dulu.
Nah, salah satu produsen yang masih eksis ada di Tegal Yoso, Banyuraden, Glamping, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Dalam sehari, mampu memproduksi kurang lebih 20 kg gula batu. Gula batu terbuat dari gula pasir putih halus yang dimasak dengan tetesan gula batu cair. Adonan gula batu dimasak selama kurang lebih 30 menit hingga 1 jam. Nah, udah. Nah, ini proses ini loh Mas. kenalannya, nah. Ya. Ya. Nah, kalau seperti ini sudah Hampir. hampir. Kalau Untuk yang jadi untuk itu tua mudanya itu nanti dari sananya itu apa? Luwe kental itu loh. Kental. Pengkristalannya lebih bagus. ini sudah hampir jadi Iya, Pak, iya, ya. iya. Ya, berarti kita masih tunggu lagi berarti Ya, ini ya. nanti kalau kelebihan jadi gula pasir lagi. Pasir lagi. Iya. lagi ya. Iya. Kita coba. Nah, ini Ya. sudah jadi nih, sudah matang ya gula. Iya. Gula batunya nih. Iya. Kalau dipegang juga nggak lengket. Iya. Nah, ini udah apa ya, padat ya Pak ya. Iya, Jadi iya. yang tadi saya pegang itu masih lembek-lembek gitu, nah ini udah Iya. padat nih. Sekarang kita, berarti ini apa ini Pak? Tinggal Dituang, diangkat Mas. ya? Dituang ya? Iya. Adonan gula batu kemudian dituangkan ke dalam loyang yang sudah diisi tali atau benang hingga menutupi permukaan loyang. Bukan sembarang tali, tapi ada fungsi rahasianya. Bu, berarti ini proses untuk apa nih Bu? Si tali-tali ini biar apa? Biar itu Gula merah adonan nanti ya? itu nanti dituang sini pada nempel. Nanti bikin kristalnya gitu. Oh, untuk nyaring kristalnya Iya, seperti iya. ini. Ini pakai lemnya apa nih Bu? Lem kanji, Oh, kanji. tepung kanji. Oh, tepung kanji. Oke. Dan ini sengaja memang harus seperti ini untuk nyaring si kristalnya ya? Kalau nggak pakai ini nggak bisa. Nah, ini prosesnya namanya apa Bu? Tadi menganam ya? Ya anyam. Benang atau tali berperan untuk proses pengkristalan, sehingga nantinya gula batu kristal akan menempel di setiap benang atau talinya. Setelah benang dan tali terpasang rapi, barulah adonan gula batu dituangkan. Nah, ini harus pelan-pelan nih, karena kalau nggak pelan-pelan nanti benangnya copot ya Pak ya? kendor. Benangnya kendor. Iya. Dan ini harus selama dituangkan seperti ini, nanti bakal disimpan 7 hari, nggak boleh digeser-geser. Iya. Kalau digeser-geser kenapa Pak? Tempatnya Untuk Mas, langit-langitnya biar tetap rapat. rapat langit-langitnya, jadi dia Iya. pengkristalannya berhasil. Ya, awas Mas. Iya. Lama juga ya. Jika sudah didiamkan 7 hari, barulah cairan gula batu yang masih tersisa akan dikeluarkan dan disaring hingga tersisa gula batu yang sudah menjadi kristal dan menempel pada benang Secret Lovers. Hati-hati ya, agak miring, agak miring. Ya. Nah, ini proses penuangan dari hasil 7 hari. 7 hari, setelah 7 hari ya. Iya. Nah, ini langit-langitnya nanti pisah Dibiarkan. sendiri. Nah, ini setelah Ya. 7 hari nih sudah jadi. Nih, ini bakal ini nih Pak, ini Nanti cairan ditiriskan ya. ditus. Ya, Setelah awas 7 hari tangannya digunakan. mandak kejepit. Saya coba saya mau banting supaya keluar si gula batu Gulanya kristalnya ya, ya. gula kristalnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Uniknya, untuk mengeluarkan gula batu harus dilakukan dengan cara membanting loyang Secret Lovers. Kalau tidak dengan cara seperti ini, tentu bakal susah dan lama ya. Jenengan pakai pundak kiwa potongan terserah jenengan. Iya. Ya, kulinane. Ya. Ini harus lurus di bawah. Lurus. Ya. Saya banting berarti harus itu ya. Ya. Jadi saya mau, prosesnya namanya apa nih Pak? Apa? Ngebanting apa? Prosesnya banting gitu. Banting Ya. supaya Ini pegangannya hati-hati Ya. nanti langsung turun diculke. Saya mau coba ya. Biasanya sini nyelempit, bahaya Oh, ini. iya, oke. Ya. Ini saya coba nih, saya mau banting supaya keluar si gula batu Gulanya kristalnya ya, ya. gula kristalnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
Ya, nggak apa-apa. Kurang ya kawan. Nggak apa-apa, yang penting prosesnya bener. Cuma doang. Iya. Saat ini, produksi gula batu milik Joko hanya dipasarkan ke daerah sekitar Jawa Tengah dan Yogyakarta saja. 1 kilo gula batu dibanderol seharga Rp20.000, Secret Lovers. Semakin kadar airnya sedikit, bakal makin awet sampai 4 minggu. Nah ini yang kuning seperti ini justru malah yang lebih bagus ya? Kan yang kita lihat biasanya warna putih Ada gitu warna kan? putih, itu selera saja sih, dari selera pasar. Warna pasar. Oh, ada yang minta putih, ada yang minta kuning seperti ini, ada yang agak kemerah-merahan itu. Nah, itu selera pasar sebenarnya. Tapi untuk kualitasnya itu sama. Sama berarti? Iya, sama. Gula batu menjadi bagian dari tradisi mochi. Menyeruput teh dengan poci dan gula batu sudah ada sejak abad ke-17. Pada masa itu, daerah pantai utara Jawa Tengah, termasuk Tegal, memiliki pelabuhan besar sebagai jalur perdagangan yang ramai. Karena waktu itu tanaman teh belum ada di Indonesia, orang Tegal biasa mengonsumsi teh yang didatangkan langsung dari Cina.